Bab 048. Entah sejak kapan memerhatikan wajah Cahya yang sedang tidur menjadi kegiatan favorit Rahmat. Wanita cantik itu terlelap setelah percintaan panas mereka. Tangan Rahmat tergerak untuk mengusap pelan pipi Cahya. Ia dapat merasakan kelembutan kulit istrinya tersebut, berbanding terbalik dengan kerasnya hidup yang selama ini harus Cahya lalui. "Kamu hebat," bisik Rahmat. Tidak ada sahutan dari Cahya. Wanita itu justru menggaruk pipinya yang dielus Rahmat. Rahmat tersenyum tipis. Ia sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikannya kesempatan untuk hidup. Andai saja saat itu ia benar-benar gugur, Rahmat yakin Cahya akan menjalani kehidupan yang sangat berat. Apalagi istrinya itu sedang hamil. "Saya beruntung punya istri yang begitu tangguh seperti kamu," kata Rahmat lagi, pelan. Cahya melenguh pelan. Seakan bisa mendengar kata-kata Rahmat tersebut. Ia mengganti posisi menjadi telentang, kemudian tiba-tiba memalingkan wajah ke arah Rahmat sambil perlahan membuka mata. "Mas, aku ketiduran ya," kata Cahya. Suaranya yang terdengar manja membuat Rahmat gemas dan langsung mencium kening wanita tersebut. "Iya. Maaf saya bikin kamu capek," balas Rahmat. Cahya tersenyum. Keningnya tiba-tiba mengkerut saat mengingat sesuatu. "Kamu nggak jadi pergi, Mas?" Rahmat menepuk keningnya. Saking terhanyutnya dalam gelora pelepasan rindu bersama Cahya, ia sampai lupa niatannya untuk pergi. "Saya sampai lupa gara-gara keasyikan melihat kamu tidur." "Ya sudah, saya siap-siap dulu, sekalian nanti mau beli HP buat kamu," jawab Rahmat. Cahya menganggukkan kepalanya. "Iya, tapi janji." "Ya." "Janji apa?" "Jangan lama-lama perginya," pinta Cahya dengan nada manja. Rahmat sontak tersenyum. "Iya, nggak lama, kok. Setelah semua urusan selesai, saya langsung pulang," janjinya. Cahya menarik tangan Rahmat ke dalam dekapannya. Sentuhannya benar-benar nyata. Ia memejamkan mata dan memeluk tangan pria tersebut erat-erat. Nyaris saja ia kehilangan Rahmat selamanya. Cahya tidak ingin kehilangan pria itu lagi. Ia sudah terbiasa dengan kehadiran Rahmat. Kalau dulu ia nestapa karena perjodohan yang tidak diinginkannya, sekarang Cahya justru akan nestapa kalau sampai Rahmat pergi meninggalkannya. "Aku pegang janji kamu, Mas. Pokoknya kamu harus cepat pulang dengan selamat. Aku nggak mau yang datang cuma. Cahya tidak sanggup menyelesaikan kata-kata. Ia teringat saat Pandu menyerahkan kalung pengenal milik Rahmat kepadanya. Itu adalah momen menyakitkan yang sepertinya akan menimbulkan trauma dalam diri Cahya. "Baik, tenanglah. Saya hanya mau mengurus buku tabungan dan berkas lainnya. Bukan mau berangkat ke medan perang. Saya pasti pulang," kata Rahmat dengan nada lembut. Ia dapat merasakan ketakutan Cahya tersebut. Cahya akhirnya melepaskan tangan Rahmat. "Iya, Mas. Kamu boleh pergi. Sana, siap-siap. Udah zuhur belum?" "Iya." "Belum azan, tapi udah masuk waktu zuhur sih. Kalau gitu kamu mandi duluan." "Kamu nggak ada niatan buat mandi bersama?" goda Rahmat. "Ih, nanti bukannya mandi wajib, malah." Cahya tidak melanjutkan kata-katanya. Wajahnya memerah menahan malu. "Malah apa?" Rahmat kembali menggoda Cahya. "Ih, udahlah, Mas. Sana, kamu mandi duluan." Cahya berpura-pura memasang wajah galak. Rahmat sontak tertawa dan bersiap untuk mandi. "Oh, ya. Saya mau kamu juga berjanji satu hal," kata Rahmat dengan wajah serius. "Janji apa, Mas?" "Kamu nggak boleh kemana-mana, jangan nekat, oke? Saya mau kamu aman di rumah," titah Rahmat.
Iya, Mas. Lagi pula memangnya aku mau kemana? Malah kalau bisa, aku pengen kita sama-sama di rumah aja. Kamu segitu kangennya sama saya, jadinya pengen nempel mulu. Ish. Rahmat tergelak kecil. Entah mengapa hari ini ia bersemangat sekali menggoda Cahya. Kamu mau dibelikan apa pas saya pulang nanti? Tanyanya kemudian. Apa aja aku makan kok, Mas. Anak kamu nggak rewel kalau soal makanan, jawab Cahya. Rahmat refleks mengusap-usap perut Cahya. Jagoan ayah memang hebat, ucap Rahmat seakan berbicara kepada calon buah hatinya. Cahya tersenyum haru melihat apa yang dilakukan Rahmat. Ah, andai saja saat itu Rahmat benar-benar gugur, ia tidak akan pernah bisa melihat pemandangan indah seperti ini. Kamu nggak jadi mandi, Mas? Jadi, dong. Kamu yakin nggak mau mandi bareng? Mas Rahmat. Iya, iya. Saya siap-siap sekarang. Rahmat akhirnya melakukan mandi wajib, kemudian mengenakan pakaian yang sudah disetrika dengan rapi oleh Cahya. Cahya, saya sholat duluan, ya. Untuk mengejar waktu. Tidak apa-apa, kan? Tanya Rahmat. Iya, nggak apa-apa, Mas. Cahya mengurungkan niatnya untuk mandi karena ia takut Rahmat pergi saat dirinya berada di kamar mandi. Ia tersenyum dengan rasa bangga yang terselip di hatinya saat melihat Rahmat sholat. Tidak ada lagi rasa sesal dalam hatinya karena dijodohkan dengan Rahmat. Ia justru merasa perjodohan itu adalah hal terbaik yang pernah jalani dalam hidup meski diawali dengan yang pahit-pahit. Saya berangkat dulu, ya. Ingat, jangan pergi kemana-mana. Kamu istirahat aja di kamar, kata Rahmat setelah sholat dan bersiap pergi. Siap, Kapten. Rahmat terkekeh pelan mendengar jawaban Cahya. Ia kemudian benar-benar berangkat meninggalkan Cahya untuk sementara waktu. Setelah Rahmat pergi, barulah Cahya membersihkan dirinya dengan melakukan mandi wajib. Ia kemudian sholat setelah mandi. Baru saja hendak mengeringkan rambutnya, Cahya tiba-tiba mendengar suara ketukan di pintu depan. Ia bergegas menyambar sebuah kerudung dan mengenakannya, kemudian berjalan menuju pintu. Cici. Seru Cahya senang saat melihat tamunya yang ternyata adalah Cici. Assalamualaikum, Cahya. Waalaikumsalam, Cici. Ayo masuk. Cahya mempersilakan Cici masuk. Berhubung tamunya adalah Cici, Cahya pun berani membuka kerudungnya yang basah terkena air rambut. Ia menggantung kerudung tersebut dan duduk di hadapan Cici dalam keadaan tanpa berkerudung. Jadi, ada apa, Ci? Tanya Cahya. Enggak. Aku cuma pengen ngeliat keadaan kamu. Soalnya kamu kan belum punya HP baru, kita jadi enggak bisa komunikasi deh, jawab Cici. Cahya kemudian teringat kalau ia sudah banyak merugikan Cici. Padahal gadis itu sudah berbaik hati membelikan ponsel dan memberikan uang yang jumlahnya lumayan. Ci, nanti kalau urusan Mas Rahmat udah selesai, baru aku ganti uang kamu, ya. Ish, apaan, sih? Apaan pakai ganti segala? Kan aku udah bilang memang pengen ngasih kamu semua itu. Udah, jangan dibahas lagi. Cahya tersenyum haru. Kamu baik sekali, Ci. Cici tampaknya tidak terlalu suka dipuji terus oleh Cahya. Karena ia memang ikhlas memberikan semua itu kepada wanita yang kini dianggapnya sahabat, bahkan seperti saudara tersebut. Ia memerhatikan wajah Cahya yang kelihatan lebih cerah dan bahagia. Tatapannya beralih ke rambut Cahya yang basah, lalu berakhir di leher Cahya. Cici sontak tersenyum penuh arti, ia melihat ada tanda merah di leher istri Rahmat tersebut. Cie, ada yang habis saling lepas kangen, iya. Enak banget sih yang punya suami, gak kayak aku yang jomblowati, godanya.
Cahya menyadari arah tatapan Cici. Ia cepat-cepat menutupi lehernya dengan rambut. "Apaan sih kamu?" balasnya dengan wajah memerah. Malu karena ketahuan abis melakukan ibadah suami istri oleh Cici. "Santai aja kali, Cahya namanya juga udah nikah." "Uhuy." Cahya tertawa kecil. "Ada-ada aja kamu, Ci. Nih, aku bawain kamu rujak buah. Entah kenapa hari ini aku pengen banget ngerujak, tapi nggak seru kalau sendirian. Aku ingat kamu, jadi aku datang ke sini, deh." Cici bercerita sambil mengulurkan bungkusan rujak kepada Cahya. "Wah, sepertinya enak, Ci," sahut Cahya ikut bersemangat ingin menikmati rujak bersama Cici. Mereka berdua pun akhirnya menikmati rujak buah tersebut sambil membicarakan banyak hal. Sementara itu, di tempat lain, tampak seorang pria yang kelihatan cemas dan berjalan mondar-mandir seakan tidak bisa duduk dengan tenang. Hatinya resah setelah mendengar kalau Rahmat masih hidup. Pria itu tentu saja adalah Andi. Andi takut kalau seandainya Rahmat berhasil menguak fakta sebenarnya tentang kematian Bu Rahayu. Sebenarnya, sebelumnya Andi sudah menghilangkan semua bukti dengan membayar saksi kunci seorang karyawan Bu Rahayu yang melihatnya datang sebelum kedatangan Cahya ke butik mertuanya itu. Namun, ia tetap saja kalut, mengingat Rahmat adalah seorang tentara. Rahmat pasti tidak akan diam saja dan berusaha mengusut tuntas kematian ibunya. "Apa aku pergi aja sementara waktu dari rumah ini?" gumam Andi. Andi akhirnya mendekati Sari dan mengatakan sesuatu kepada istrinya tersebut. "Sayang, aku mau ke Surabaya untuk beberapa hari. Akhir-akhir ini kesehatan ibuku kurang stabil." "Kamu nggak apa-apa, kan? Ditinggal?" Sari sebenarnya agak keberatan ditinggal sendiri oleh Andi. Namun, ia juga enggan ikut ke rumah ibu mertuanya. Ia tidak nyaman berinteraksi dengan para saudara suaminya tersebut. Sebab, keluarga Andi kalau bicara pedasnya minta ampun. Apalagi kalau sudah membahas soal keturunan. "Ya, udah, berangkat aja, Mas. Tapi jangan terlalu lama, ya," putus Sari. Andi bersorak senang dalam hati. Ia akhirnya bisa meninggalkan rumah tersebut. Sungguh, ia merasa takut tinggal di rumah mendiang ibu mertuanya itu. "Iya, sayang. Nanti kalau ibu udah agak sehat, aku balik lagi ke sini. Kalau gitu aku siap-siap, ya." "Kamu berangkat hari ini juga, Mas?" tanya Sari sedikit kaget. "Iya, sayang. Nggak apa-apa, kan?" "Ya udah. Nggak apa-apa, Mas." Sari pasrah. Ia tidak protes sedikit pun karena Andi tidak berusaha mengajaknya. "Oh, ya, Mas. Aku udah ambil keputusan," kata Sari lagi. Andi mendadak tegang. "Keputusan apa maksud kamu, sayang?" "Aku nggak mau lanjut pendidikan di Magelang lagi, Mas. Entah kenapa aku pengen pensiun dini aja jadi tentara. Mungkin udah waktunya kita serius nyoba program hamil. Nanti sepulang kamu dari Surabaya, kita ke dokter." "Ya," tutur Sari. Andi menghela napas panjang. Sebenarnya Sari sudah berulang kali mengajaknya mencoba hal itu, tetapi entah mengapa selalu tidak berhasil. Ia sampai menganggap kalau Sari benar-benar mandul. "Iya, lihat nanti aja, ya, sayang." Sorenya, Sari mendadak melau karena kesepian di rumah. Andi sudah pergi. Tidak ada lagi Bu Rahayu yang biasanya selalu melakukan banyak hal di rumah tersebut. Rahmat juga menyebalkan karena memilih percaya kepada Cahya daripada kepada dirinya. "Nggak bisa begini terus. Aku butuh teman curhat," gumam Sari. Jelas Sari tidak mungkin menjadikan Cahya, sang kakak ipar sebagai tempatnya mencurahkan perasaan.
Ia kadung benci dengan wanita tersebut. Ia juga tidak bisa bercerita banyak hal kepada Andi yang selalu sibuk dengan bisnisnya, dan sekarang malah pergi ke Surabaya. Ditambah lagi, Sari tidak memiliki anak yang bisa dijadikan pelipur hati. Ah, ya, aku telepon Kak Gracia aja. Seru Sari yang akhirnya mendapat ide. Sari kemudian membuka layar ponselnya dan mencari kontak Gracia. Ia menghubungi mantan kekasih kakaknya tersebut. Dalam dering yang ketiga, teleponnya diangkat oleh Gracia. Sore, Sari, sapa Gracia ramah. Sore juga, Kak. Maaf aku tiba-tiba ganggu. Aku mau nanya, kakak lagi sibuk, enggak? Tanya Sari tanpa basa-basi. Enggak ganggu kok, Sari. Enggak sibuk juga. Ada apa nih? Aku pengen ngajak kakak ketemuan abis ini. Bisa. Oh, bisa. Ketemuan di mana, Sar? Sari kemudian menyebutkan sebuah nama kafe. Mereka pun akhirnya bertemu di tempat yang ditentukan Sari itu. Kamu kok sepertinya kuyus sekali, Sari. Kamu kurang tidur? Tanya Gracia setelah mereka duduk berhadapan. Sari tersenyum masam. Iya, Kak. Biasalah, lagi banyak masalah akhir-akhir ini, jawabnya. Kamu mau aku resepkan vitamin? Boleh, Kak. Tapi nanti aja. Aku mau menyampaikan sesuatu dulu. Kakak udah tahu belum kalau Kak Rahmat ternyata masih hidup? Tanya Sari. Sebenarnya ia yakin Gracia pasti sudah tahu dari orang-orang yang berkaitan dengan Rahmat. Gracia mengaduk ais lemon tea di gelasnya sambil tersenyum tipis. Tia, aku udah dengar soal itu, jawabnya pelan. Sari tidak tahu saja kalau Gracia seperti orang kesetanan saat mendengar kabar tentang Rahmat. Setelah mendapatkan informasi kalau Rahmat sudah sampai di Indonesia, ia langsung ingin menemui pria tersebut. Namun, yang ia lihat justru adegan yang menyakiti matanya saat Cahya memeluk Rahmat dengan erat di depan rumah dinas Rahmat. Sebenarnya aku kesal sekali dengan Kak Rahmat. Dia udah kemakan omongan si Cahya itu, sampai-sampai sekarang dia seperti musuhin Andi, suamiku. Cahya benar-benar udah ngerusak keluarga kami. Padahal semuanya baik-baik aja dan damai sebelum dia hadir, tapi sekarang keadaan jadi begini gara-gara dia, kata Sari memulai curhatannya kepada Gracia. Gracia hanya menepuk pelan tangan Sari untuk menenangkan wanita tersebut. Kamu yang sabar, ya, Sari. Susah, Kak. Aku nggak bisa sabar menghadapi orang seperti Cahya yang munafik itu. Coba aja kemarin Kak Gracia yang jadi kakak iparku. Semuanya pasti baik-baik aja sekarang. Ibu juga pasti masih hidup. Balas Sari menggebu-gebu. Tanpa ia sadari, ialah yang sudah termakan omongan Andi sehingga menjadi begitu benci dengan Cahya. Gracia tersenyum mendengar perkataan Sari. Yah, mau bagaimana lagi, Sari? Sebenarnya kakak masih sangat cinta sama kakak kamu. Tapi apa boleh buat? Saat aku sudah siap jadi istri dia, Rahmat malah lebih memilih Cahya. Jadi kakak bisa apa? Mungkin, Cahya memang lebih segalanya daripada aku, katanya sedikit merendahkan diri. Cih, apanya yang lebih segalanya? Malah Kak Gracia sama si Cahya itu bagai bumi dan langit. Jelas lebih cantik dan berpendidikan kakak kemana-mana. Kak Rahmatnya aja yang udah buta karena lebih milih istri yang speknya rendah kayak Cahya. Balas Sari merendahkan Cahya. Gracia lagi jadi hanya tersenyum kecil, ia tahu Sari pasti akan lebih memujinya seperti itu. Ah, andai saja Rahmat bisa menilai Gracia seperti penilaian Sari, pasti sekarang dirinya yang menjadi istri Rahmat, bukan Cahya. Rahmat baru selesai mengurus segala berkas dan tetek bengeknya di malam hari. Kini,
Ia sudah bisa aktif bekerja sebagai tentara lagi. Namun, Rahmat mengajukan izin beristirahat selama 1 minggu untuk mengurus keperluan pribadinya yang belum selesai dan ia diizinkan. Setibanya di rumah dinas, Rahmat menurunkan semua barang belanjaannya, lalu mengucapkan salam dengan suara sedikit keras di depan pintu. "Waalaikumsalam, Mas Rahmat," sambut Cahya. Wanita itu tampak kaget melihat semua barang bawaan Rahmat yang sangat banyak, sampai-sampai memenuhi kedua tangan pria tersebut.